Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenuriani Rizky Effendi, nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Rahayu, absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Agus Pratama, nomor absen 4. Manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen, dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam corporate plan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan, yaitu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko inheren seperti terencana dan terstruktur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jenis-jenis risiko bank syariah yaitu ada 6. Yang pertama, risiko pembiayaan atau credit risk. Risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Yang kedua, risiko pasar yaitu market risk. Risiko pasar adalah risiko yang kerugiannya dapat diambil bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakannya pasar yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yaitu dana pihak ketiga atau DPK, dan akad pembiayaan bank kepada nasabah apabila terjadi risiko gagal bayar. Yang keempat, risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya defisiensi sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang kelima, risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Yang terakhir atau yang keenam yaitu risiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para stakeholder atau nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Fungsi manajemen risiko bank syariah yaitu ada 6. Yang pertama, identifikasi risiko. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, hukum, dan reputasi. Yang kedua, evaluasi risiko. Menilai potensi, dampak, dan kemungkinan terjadinya setiap risiko yang diidentifikasi serta mengukur tingkat risiko yang ditanggung oleh bank. Yang ketiga, pengendalian risiko. Mengembangkan dan menerapkan strategi dan prosedur pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, serta mengelola risiko yang ada dengan cara efektif dan efisien. Yang keempat, mitigasi risiko. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang terjadi, termasuk penggunaan instrumen keuangan, diversifikasi portofolio, asuransi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu monitoring risiko. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang diidentifikasi serta menyusun laporan secara berkala untuk memantau efektivitas strategi manajemen risiko dan mengidentifikasi perubahan lingkungan risiko. Yang terakhir yaitu yang keenam, kepatuhan syariah. Memastikan bahwa semua kegiatan manajemen risiko bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, spekulasi, dan aktivitas yang dianggap tidak etis dalam Islam.
Fungsi-fungsi ini membantu bank syariah untuk mengelola risiko dengan efektif, meminimalkan kerugian yang tidak diinginkan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut berarti bank harus mampu menyediakan dana cadangan bila mana ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak dan aktiva yang diinvestasikan bank juga cukup likuid bila mana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana. Dapat disimpulkan secara umum, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Secara umum, risiko likuiditas mencakup dua hal, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas atau jumlah dana simpanan nasabah yang akan ditarik kembali oleh para nasabah. Kemudian, hal yang kedua adalah kemampuan bank dalam mendapatkan dana baru. Dana baru yang dimaksud di sini adalah akses atau sumber pendanaan yang bisa segera Bank Islam dapatkan guna memenuhi kebutuhan jangka pendek yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, risiko likuiditas perbankan merupakan akibat dari interaksi antara aset dan liabilitas yang bank miliki, sehingga permasalahan likuiditas pada Bank Islam dapat menjadi jika beberapa kejadian berikut terjadi. Yang pertama, pada saat penarikan dana simpanan yang berjumlah besar, ini bisa menjadi penyebab Bank Islam mengalami permasalahan likuiditas. Karena jika aset nasabah melakukan penarikan dana dari bank dengan jumlah yang besar, akan tetapi pada saat yang bersamaan pihak bank tidak memiliki sumber yang mencukupi dan tidak bisa mencari sumber pendanaan lain dengan cepat untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka akan terjadinya kekosongan kas. 2. Ketika Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur atau pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup. Dalam kejadian seperti ini bisa diibaratkan seperti saat kita berjanji kepada orang lain, akan tetapi pada saat tiba waktunya untuk menepati janji, jika tidak bisa menepatinya. Hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan nasabah. Yang ketiga, terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan seperti sertifikat Bank Indonesia ataupun aset-aset yang lainnya yang sejenis. Maka Bank Islam tidak bisa menyalurkan seluruh dana atau aset yang dimilikinya untuk pendanaan ataupun jenis-jenis kas pembiayaan yang tidak bisa dicairkan dalam waktu singkat. 4. Terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki, yang memicu turunnya pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Jika tidak semua nasabah yang menarik investasinya dan pihak bank bisa memenuhi kewajibannya itu, maka kondisi bank akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika para nasabah melakukan penarikan dananya secara bersama-sama, tentu saja pihak bank tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, dan akibatnya bank akan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, kondisi ekonomi dan moneter. Sebagai bagian dari simpanan perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu cara mengendalikan rasio likuiditas. Pengendalian rasio likuiditas dilakukan secara strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan rasio likuiditas harian. Pengelolaan posisi likuiditas dan rasio likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuiditas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. Di rasio likuiditas. Likuiditas merupakan suatu indikator
mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial pada saat jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kesulitan membayar kewajiban dalam jangka pendek, sehingga kreditur tidak perlu khawatir dalam memberi pinjaman. 1. Current ratio. Current ratio menggambarkan kemampuan seluruh aktiva lancar dan menjamin seluruh utang lancarnya. Agar menghasilkan current ratio yang tepat, manajemen harus memperhatikan beberapa faktor antara lain jenis usaha, cash flow, maupun tingkat kredibilitas perusahaan tersebut dalam hubungan dengan kreditor. 2. Quick ratio. Hampir sama dengan current ratio, namun aktiva lancar harus dirangkai dengan jumlah persediaan investor. Hal ini dikarenakan persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak likuid. Persediaan adalah aktiva yang paling tidak likuid, dan bila terjadi likuiditas, maka persediaan merupakan aktiva yang paling sering menderita kerugian.